Shalom sahabatnya Live on Air, senang sekali bisa berjumpa kembali. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Berbahagialah mereka yang haus dan lapar akan kebenaran. Karena itu mari kita bersama-sama siapkan hati untuk beribadah melalui program ini. Datang kembali dalam ibadah online pada hari ini. Mari kita satukan hati kita dan sama-sama bernyanyi buat Tuhan kita. Mari angkat suara kita. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, bernyanyilah dan bertepuk tangan. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, bernyanyilah dan bertepuk tangan. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Mari nyanyikan bersama. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Katakan, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa, satukan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, yang begitu mengasihi kami, Tuhan yang kami kenal dengan nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan sekali lagi kami dapat berkumpul untuk beribadah, walaupun masih melalui online Tuhan. Kami bersyukur Tuhan yang sudah memberikan begitu banyak kesempatan bagi kami untuk selalu bertumbuh, selalu memperbaiki kehidupan kami Tuhan. Tuhan yang selalu mengingatkan kami melalui firman-Mu. Pada hari ini kami ingin membuka hati kami selebar-lebarnya untuk Engkau berbicara pada setiap kami Tuhan. Mari Allah tuntun kami, ajar kami bagaimana kami harus menjalani hari-hari kami, agar semakin hari kami semakin bijaksana, semakin hari kami semakin menyenangkan Tuhan.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sambut firman-Mu. Amin. Haleluya, Tuhan Yesus sungguh baik. Tuhan satu-satunya juru selamat kita yang menyelamatkan kita, menyelamatkan dunia. Salam sukacita bagi saudara-saudara sekalian. Senang sekali kita berjumpa kembali di New Life on Air. Kita beribadah, kita memuji Tuhan, kita akan berdoa syafaat, dan kita membuka hati saat ini untuk kebenaran firman Tuhan. Nah saudara-saudara, temanya menarik. Firman Tuhan kali ini tentang iri hati. Apa sih iri hati? Ya, kita akan membuka firman Tuhan tentang iri hati. Iri hati adalah satu perasaan yang ada di hati. Perasaan yang seperti apa? Perasaan yang sakit tentunya. Perasaan yang sakit tapi tanpa ada yang menyakiti. Iri hati bukan saja menyakitkan saudara-saudara. Kalau kita dihinggapi rasa iri, bukan saja kita sakit di dalam hati, tetapi kalau kita baca nanti, iri hati itu bisa membunuh, bisa membuat seseorang tidak dapat menguasai dirinya. Ayub pasal 5 ayat yang kedua, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Iri hati menyakitkan, bahkan bisa mematikan, dan orang bebal bisa dimatikan oleh iri hati. Nah, saudara-saudara, mari kita melihat Yakobus 3 ayat 14 sampai 16. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Mari buka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan ini. Saudara-saudara, mungkin ada iri hati yang disadari, ada iri hati yang tidak disadari. Kalau kita bertanya pada diri sendiri, kita sulit menemukan, karena iri hati adanya jauh di dalam kedalaman hati kita dan bisa menggerakkan perbuatan atau respon kita terhadap sesuatu. Nah, kita pahami satu-satu dari ayat yang sudah kita baca tadi. Apa sih iri hati? Kalau dipikir-pikir, iri hati itu muncul dari apa, saudara-saudara? Dari keinginan, bukan? Kalau kita melihat seorang anak kecil, ada 3 anak, satu diberi permen atau coklat dan es krim, satu lagi hanya diberi biskuit, yang lain lagi mungkin tidak diberi apa-apa. Apa yang timbul dalam hati anak yang ketiga? Dia merasa ingin dong pasti. Kok teman saya yang lain diberikan, saya kepingin coklat itu, saya kepingin permen itu, tetapi dia tidak dapat. Jadi timbul suatu apa, saudara? Keinginan, bukan? Ada satu keinginan yang belum tercapai, lalu muncullah membandingkan dengan orang lain dan disebut iri hati. Dosa serumpun dengan iri hati, biasanya itu ada iri hati, orang itu ada egois, orang itu ada sombong, orang itu juga suka berbohong. Kita mau lihat dosa iri hati serumpun dengan egois, sombong, pembohong berdasarkan Yakobus 3 ayat 14 ini. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, yaitu egois, janganlah kamu memegahkan diri, yaitu sombong, dan janganlah kamu berdusta melawan kebenaran, yaitu berkelit. Orang yang iri awalnya, lalu bisa muncul sesuatu energi untuk mementingkan diri sendiri atau egois. Dia ingin mencapai apa yang dia inginkan, lalu dia ketika mencapai akan merasa bangga dan sombong ya, dan ketika harus mempertanggungjawabkan sebuah perbuatannya, dia bisa melawan kebenaran atau dengan piawainya berkelit. Nah, kita lihat Yakobus 3 ayat 15. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Banyak orang menganggap iri hati atau yang kita sebut ngiri itu kayaknya punya anak kecil, seperti tadi perumpamaannya. Ah, kamu suka ngiri, kamu kayak anak kecil. Ah, kamu suka begitu, kamu ngiri, itu sifat anak kecil. Saudara-saudara, ngiri nggak menghinggap hanya orang anak kecil ya, saudara-saudara. Berdasarkan firman Tuhan, iri datang dari mana? Iri bukan datang dari sifat kekanak-kanakan saja, bukan. Ayat ini mengatakan tetapi dari dunia.
iri datang dari dunia. Kita hidup di dunia yang sudah tercemar dengan dosa dan di dalamnya termasuk ada iri hati. Dan iri hati berdasarkan Yakobus 3:15 ini datang dari mana? Dari nafsu manusia. Jadi tidak kekanak-kanakan saja, bukan anak kecil saja. Dari kita semua manusia punya hawa nafsu dan itu bisa mendatangkan iri hati. Dan yang penting ini lagi, dari mana? Dari setan-setan. Ternyata ada bentuk manifestasi pekerjaan roh jahat yang juga bisa berupa membuat seseorang iri hati. Jadi kita belajar iri hati datang dari mana? Dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Nah, ayat yang berikutnya, yang ketiga kita baca Yakobus 3:16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada apa, saudara-saudara? Ada kekacauan, ada segala perbuatan, ada segala macam perbuatan jahat. Apa akibat iri hati? Akibat iri hati banyak sekali kekacauan. Akibat iri hati ada segala macam perbuatan jahat. Banyak kejahatan yang ditimbulkan lahir dari sedikit saja yang namanya iri hati. Nah, saudara-saudara, apa kata Yakobus 4 ayat 2? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu apa? Membunuh. Bayangkan saudara, dari menginginkan sesuatu yang kita tidak peroleh, kita bisa membunuh. Kenapa? Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu apa? Kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Yang seharusnya punya satu keinginan kita berdoa, kita bawa dalam doa, tetapi kita diliputi rasa iri hati, akhirnya bukan kita bawa dalam doa, kita dikerek, kita terseret kepada rupa-rupa perbuatan duniawi, perbuatan daging, menjadi pertengkaran, perkelahian, dan akhirnya kita nggak dapat apa-apa. Saudara, terlalu banyak perkelahian yang berakar dari iri hati kalau kita perhatikan dari ayat ini. Mungkin saat ini kita sedang menyaksikan orang lain ada yang berkelahi yang kita temukan akarnya iri hati. Atau mungkin hari ini kita sedang terlibat persoalan, masalah, pertikaian, perselisihan yang sebenarnya akarnya iri hati. Nasihat firman Tuhan saudara-saudara, saudara-saudara yang masih sekolah, kalau lihat teman juara kelas, tapi kok dia belajarnya lebih santai, lebih ringan, tapi dia juara, jangan iri. Lihat pengusaha yang lebih sukses, lebih berhasil, lebih makmur, jangan iri. Lihat gereja lain yang jemaatnya lebih banyak, peralatannya canggih-canggih, janganlah iri dan jangan sampai kita menjelekkan atau menghakimi. Lihat orang lain disumbang lebih banyak, disupport lebih banyak, tapi kita itu merasanya lebih sulit sebenarnya. Jangan iri. Melihat anak orang, anak tetangga, anak sepupu lebih pintar, tetapi anak kita sepertinya kurang, janganlah iri. Dan bahkan saudara-saudara jangan sampai terlalu parah sampai seorang orang tua melihat anak-anak generasi sekarang akan tumbuh menjadi lebih pintar dari orang tuanya. Anak-anak milenial tumbuh menjadi orang-orang yang lebih hebat dari generasi sebelumnya. Janganlah generasi sebelumnya mengatakan khawatir karena generasi seterusnya anak-anak kita akan menjadi lebih pintar dan lebih menguasai banyak hal. Janganlah iri. Dan bahkan saudara-saudara, jangan sampai ada istri-istri yang iri dengan keberhasilan suami. Jangan sampai ada suami yang iri dengan istri yang lebih sukses. Kita harus bangga, kita harus bersuka cita. Jangan sampai ada pertikaian antara anak, menantu, ipar, dan sebagainya. Saling berkelahi, bertikai, konflik hanya awalnya dasarnya ada keinginan yang tidak tercapai, lalu muncul iri hati. Nah, saudara-saudara melihat orang lain bisa tampil lebih baik, orang lain bisa tampil lebih cakap, janganlah kita iri hati. Karena iri hati sangat berbahaya. Firman Allah mengatakan iri hati dapat membunuh, iri hati menimbulkan kekacauan. Nah, Amsal 3 ayat 31, kita lihat siapa saja orang-orang yang menjadi sasaran iri hati. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman. Janganlah memilih satu pun dari jalannya. Mazmur 37 ayat 1 dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat,
Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Tenang aja saudara-saudara, kalau melihat orang berdosa lebih sukses, kalau melihat orang curang lebih diberkati, kalau melihat orang bersalah kok nggak didisiplin, tidak disingkirkan, itu tenang saja. Katakan keinginan kita kepada Tuhan, tidak usah iri, karena iri hanya mendatangkan pertikaian, permusuhan, dan banyak kekacauan. Jadi sasaran orang yang iri hati itu adalah yang pertama orang berdosa. Orang berdosa, orang bersalah, orang curang tapi sukses. Nah yang berikutnya, sasaran orang iri hati biasanya itu orang-orang yang beruntung. Kalau di Kisah Para Rasul 7 ayat 9 mengingatkan kita kisah di Perjanjian Lama tentang Yusuf. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia. Nah, saudara-saudara, kenapa saudara kandung sendiri bisa ngiri loh ternyata? Kakak-kakaknya Yusuf ternyata bisa ngiri. Yusuf mendapat perkenanan, mendapat kasih yang lebih daripada ayahnya dibanding kakak-kakaknya, karena Yusuf lahir di usia ayahnya sudah tua. Dan Yusuf ini juga mendapat perkenanan Tuhan. Dia mendapat mimpi bahwa dia akan seperti pemimpin, lalu saudara-saudaranya akan menyembah atau sujud tunduk kepadanya. Nah, karena itu timbul rasa iri sampai adik kandung sendiri bisa dijual, saudara-saudara. Betapa kita belajar dari firman Tuhan. Ada benih iri hati bisa bukan saja menimbulkan kekacauan, tetapi pembunuhan nyata-nyata sekalipun di dalam satu keluarga. Waspada, orang beruntung, orang diberkati, orang lebih sukses menjadi sasaran orang lain iri hati. Orang berdosa tetapi orang curang yang lebih sukses juga bisa menjadi iri hati. Kalau begitu bagaimana saudara-saudara? Kita lihat Amsal 14 ayat 30. Mari kita minta hati yang tenang. Amsal 14 ayat 30 mengatakan hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Kalau kita simpan iri hati tanpa sadar, kita punya keinginan yang gak bisa diwujudkan, lalu kita menjadi marah, kita menjadi kesal, kita tidak berdoa, kita tidak tenang. Tetapi jagalah supaya hati kita selalu tenang, sebab hati yang tenang itu yang akan menyegarkan tubuh kita. Nah, Lukas 11 ayat 9, ini pesan buat kita semua. Jika hari ini kita mengharapkan, kita punya keinginan, kita punya satu kerinduan yang dalam hati kita untuk sesuatu yang belum kita dapatkan, tetapi orang lain atau orang-orang dekat kita itu mendapatkannya, jangan iri saudara-saudara, tetapi kita minta dalam doa seperti Lukas 11 ayat 9 berpesan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Firman Tuhan pada saat ini kiranya benar-benar berbicara kepada kita semua agar kita waspada. Kalau kita punya keinginan, sekali lagi sebagai hamba Allah mengatakan, mintalah di dalam doa kepada Tuhan. Jangan iri kepada sesamamu, jangan iri kepada saudaramu, jangan iri kepada tetangga atau rekan sejawatmu, jangan iri bahkan kepada pasanganmu atau kepada siapapun, jangan iri kepada teman-teman yang lebih sukses dan berhasil. Nyatakanlah keinginan kita dalam doa, maka percayalah kepada mereka yang berdoa, mereka yang mengetuk pintu akan dibukakan, mereka yang meminta maka akan diberikan. Sebab Bapa manakah yang akan memberikan kepadamu batu jika engkau meminta roti? Nah, jaminan firman Tuhan kepada kita semua, kita tidak perlu iri hati, kita menjaga hati kita, kita nyatakan semua keinginan dalam doa, sekalipun yang belum tergenapi, kita tetap berdoa. Puji Tuhan, kiranya firman Allah memberkati kita. Maka sekarang kita berdoa agar Tuhan menggenapi janjinya dalam hidup kita. Bapa di surga, berkati setiap orang yang sudah mendengar firman Tuhan tentang iri hati. Berikan kepada kami apa yang menjadi doa dan kerinduan kami, hati kami. Tuhan yang menyembuhkan rasa sakit yang begitu dalam yang ditimbulkan oleh rasa iri hati yang tidak disebabkan oleh orang lain yang menyakiti kami. Tuhan Allah Bapa yang menyembuhkan, dan Tuhan Allah Bapa yang memberikan kemampuan kepada kami, roh yang kuat untuk berdoa dan meminta setiap janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bagi Engkau Allah yang mulia, Allah yang bertahta di kerajaan surga, Allah yang luar biasa, sahabat dan Bapa kami. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga, bagi Anak Domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Kami datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Bagi Anak Domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamanya. Bagi Dia selamanya, bagi Dia selama-lamanya. Bapa di surga, kami ucap syukur atas setiap lagu pujian yang kami naikkan dan firman Tuhan yang telah kami dengar. Kiranya Tuhan memberkati setiap orang yang telah mengikuti New Life on Air ini. Kami bersyukur untuk semua hal-hal yang baik yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang kudus, Allah perisai, dan panji keselamatan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong setiap orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan untuk setiap beban-beban yang sedang dialami. Tuhan, kami bersyukur untuk negara Republik Indonesia yang diberkati. Berikanlah hikmat kebijaksanaan bagi seluruh pemimpin negeri kami. Berkatilah pelayanan para hamba Tuhan di seluruh Indonesia, agar pelayanan yang mereka lakukan dapat membawa jiwa-jiwa kepada pengenalan akan kasih Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Berikanlah kekuatan, kesehatan, dan perlindungan kepada kami semua dalam mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ngampuni
orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Jangan lupa follow Instagram kami, subscribe channel ini, dan silakan bagikan agar menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.